حي على الفلاح. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bersamaan dengan 17 Desember 2024 Masehi. Mari bersama-sama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai dan salat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat asar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar As-Segaf dengan pembahasan kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan juga kepada para jamaah agar berkenan untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamaha Allah ma damat as-samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subukum wa'tadilu wa darasu wa sudkhalal. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام أنت السلام ولك الحمد السلام علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام ودار السلام وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما خلقه ولا يحيط بشيء من إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله من أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الحمد لله في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله كبيرا الحمد لله كبيرا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله ولا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا حمدا يوافي نعمه ويكافئه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وانت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن أبدا كما قد اللهم صل على سيدنا محمد النبي لما بسم الله كما إنك من دوام الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ جعل الله كل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم انصر كفتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سلام بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallifu hadzal kitab al-imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi bi anna Allah fillahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al muallif al imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qal fi kitabihi hayatis sahabah qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa qala laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, alhamdulillah sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab atau pembacaan kitab Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya daripada Al-Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang mana ini pertemuan kedua dari awal pembacaan kitab ini. Di pertemuan pertama kemarin, di pekan kemarin, kita sebutkan definisi daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa aja syarat-syarat agar orang itu digolongkan termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan hari ini insyaallah kita akan membaca langsung dari kitabnya, yang mana beliau Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi di bab-bab pertama beliau menyebutkan beberapa ayat yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mendengar cerita mereka, pengarang kitab ini ingin kita mengetahui bahwasanya mereka ini bukan orang sembarangan. Pengen kita tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipuji di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali oleh beliau dengan pujian dari Allah untuk sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama yang beliau sebutkan yaitu adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Allah telah menerima taubat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Kata Allah, Allah menerima taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubatnya al-muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, taubatnya Ansar yaitu sahabat Nabi yang penduduk asli Madinah. Mungkin kita bingung, Allah menerima taubatnya, dosa apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang mereka lakukan sehingga Allah menerima taubatnya? Apakah Nabi berbuat dosa? Tentu tidak. Maksud dari ayat ini, dan ulama banyak mengatakan bahwasannya taubat itu tidak mesti dari dosa. Kita ini setiap hari dianjurkan untuk bertaubat. Sadar atau tidak sadar kita berbuat dosa, tetap kita dianjurkan, diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang yang megang tasbih istighfar nangis pas habis berbuat dosa itu salah. Walaupun kita merasa misalkan dari pagi sampai sore ini atau sampai nanti malam kita merasa tidak ada dosa yang kita perbuat, tetap kita diminta untuk bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis beliau bahwasanya aku ini setiap hari istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Nabi yang dosanya tidak ada, bukan dosanya diampuni oleh Allah, dosanya tidak ada. Umpama Nabi ada dosa, maka dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, wahai Muhammad, umpama kamu punya dosa, maka dosa yang sudah kau perbuat dan dosa yang belum kau perbuat itu sudah aku ampuni.
dosa yang udah Nabi lakukan umpama ada, dan dosa yang belum dilakukan oleh Nabi itu udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi kata dosa. Seperti itulah yang harus kita yakini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya para anbiya, para utusan Allah itu ma'sumun, mereka terjaga dari berbuat dosa. Tidak mungkin. Jadi kalau kita dengar cerita ada Nabi berbuat dosa, itu cerita bohong, salah. Namanya Nabi tidak mungkin berbuat dosa. Itu. Tapi selain Nabi mungkin tidak menutup kemungkinan selain Nabi setinggi apapun derajat orang tersebut untuk berbuat dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfarnya Nabi itu bukan karena dosa, tapi karena memang di dalam istighfar adalah ubudiyah, menunjukkan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk istighfar, untuk bertaubat. Istighfar itu kan bertaubat, Allah perintahkan. Jadi ketika kita istighfar, itu bentuk dari ibadah kita kepada Allah. Maka salah kalau kita misalkan istighfarnya pas ada dosa, padahal kita ini kadang banyak dosa tapi kita tidak sadar. Kadang dengan gerakan mata kita sudah berdosa kepada Allah, kadang dengan lintasan hati sudah berbuat dosa kita kepada Allah. Makanya ulama semua menganjurkan setiap hari harus bertaubat. Buka kitab-kitab karya-karya ulama, ulama terdahulu, nasihat mereka dari Imam Ghazali, Imam Ibn Atta'illah, Abul Hasan Asyadili, Imam Haddad misalkan. Semua yang mereka anjurkan pertama kali di awal hari kita atau di akhir hari kita untuk bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya dilakukan oleh Nabi, juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin kita membaca ayat ini agar jadi apa? Agar jadi motivasi, agar kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah sudah menerima taubat mereka. Kalau kita kan belum tentu diterima apa tidak. Ketika kita berbuat salah atau tidak berbuat salah, kita bertaubat, kita istighfar. Kadang kata ulama, istighfar orang akhir zaman ini butuh diistighfari lagi. Istighfar kita butuh diistighfari lagi. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu butuh untuk kita taubat dari ucapan astagfirullah itu. Kenapa? Kalau misalkan mungkin tidak ada ikhlas, di depan wong misalkan istighfarnya, nangisnya di depan wong misalkan minta dipuji, kadang begitu di zaman akhir. Makanya kata ulama, istighfar kita butuh untuk diistighfari lagi. Tapi lihat istighfarnya sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ketika meminta ampun, minta maaf kepada Allah, merasa mereka orang yang paling bersalah. Padahal mereka suci, mereka jauh dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terima taubatnya. Kalau kita istighfar belum tentu diterima, Allahu a'lam. Janji Allah diterima. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya istighfar kita diterima oleh Allah, tapi belum 100%. Tidak bisa yakin kita 100% istighfar kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka sahabat Nabi Muhammad itu istighfar mereka diterima oleh Allah. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar. Diulangi sama Allah. Tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah terima taubat mereka. Allah beri mereka hidayat agar mereka bertaubat, sehingga Allah menerima taubat dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah, kita diberi Allah hidayat agar cepat untuk bertaubat. Kalau kita merasa misalkan cepat kita ngerasa atau cepat kita tahu kita ini habis berbuat salah, cepat kita sadar kita habis melakukan keteledoran,
cepat kita tahu kita habis meninggalkan satu ketaatan kepada Allah, kemudian kita cepat bertaubat, itu kata ulama salah satu tanda bahwasannya ketika kita bertaubat, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin ingin menerima taubat seorang hamba kalau tidak diberikan hidayat untuk bertaubat. Umpama ada sikap hamba, Allah tidak pengen dia bertaubat, itu hamba tidak akan Allah beri taufik hidayat untuk bertaubat. Tidak akan Allah sadarkan. Dia maksiat, dia melanggar, tidak solat, tambah jadi, nikmatnya tambah besar. Dia maksiat, rezekinya tambah banyak. Dia maksiat, dagangannya tambah laris. Padahal maksiat, padahal tidak solat, padahal tidak zakat, tapi kok nikmatnya makin banyak. Nah, itu hati-hati. Itu kata ulama berarti tanda hamba yang tidak Allah mau terima taubatnya, sehingga Allah tidak beri dia taufik dan hidayah untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin dia maksiat, makin luas nikmatnya dari Allah. Itu hati-hati. Tanda bahwasanya Allah tak pengen orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada seorang hamba baru melanggar sedikit langsung dapat teguran dari Allah. Baru telat salat sedikit dapat teguran dari Allah. Dan dia sadar itu teguran dari Allah. Baru keteledoran sedikit dapat teguran dari Allah. Nah, itu nikmat dari Allah. Berarti uang itu Allah pengen dia cepat untuk bertaubat. Kenapa? Karena Allah ingin menerima taubat dari orang tersebut. Nah, jadi ketika kita merasa cepat dapat teguran dari Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata kita hamba yang ingin Allah terima taubatnya, insyaallah. Kemudian ayat berikutnya, ayat kedua, pujian dari Allah. Untuk jadi pujian pertama tadi, Allah menerima taubat mereka, artinya mereka bersih. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, kata Nabi Muhammad. Orang yang taubat dari satu perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Artinya sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah udah nol, kosong. Asal taubatnya tadi taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bersih dari dosa. Itu ayat pertama. Ayat kedua, dari pujian Allah untuk sahabat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika di tahun ke-6 Hijriah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak para sahabat untuk membaiat Nabi. Baiat apa? Baiat siap mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat siap mati. Jadi Nabi berdiri di bawah pohon di Hudaybiyah. Hudaybiyah sekarang masuk di daerah Mekah. Di situ Nabi baiat. Nabi perintahkan sahabat untuk membaiat Nabi siap mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua baiat, 1000 lebih sahabat baiat Nabi. Jabat tangan Nabi, bersumpah, berjanji siap bersama Nabi sampai mati. Itu ceritanya. Ketika selesai mereka membaiat Nabi, turun ayat pujian untuk mereka. Apa kata Allah? Laqad radiyallahu, Allah ridha kepada orang-orang mukmin, yang mana orang-orang mukmin tersebut membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon tersebut. Allah ridha. Kita kalau hidup tahu Allah ridha, sudah nikmat hidup kita. Ridhonya Allah. Makanya kenapa kita harus mencari di mana ridhonya Allah? Karena disitulah keselamatan untuk kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ngapa kita harus bakti ke orang tua? Ngapa kita harus mendapatkan keridhaan orang tua? Karena dengan ridhonya orang tua kita, kita mendapatkan keridhaan Allah. Itu salah satu jalannya. Jalan agar kita bisa mendapat keridhaan Allah, ridha orang tua. Ridha Allah terletak pada ridha guru kita.
Kenapa seorang murid harus mendapatkan ridha gurunya? Karena di situ ada keridhaan Allah. Ridhonya Allah ada di ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mendapatkan keridhaan Nabi? Karena dengan ridhonya Nabi ada ridhonya Allah. Ridho itu artinya Allah sayang. Allah sayang. Dan ridho dari Allah itu luar biasa. Sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, kata beliau, umpama aku ya Allah engkau masukkan ke api neraka, tapi kamu ridho ya Allah, aku lebih memilih masuk api neraka dengan ridhamu daripada aku masuk surga tanpa ridhamu ya Allah. Itu ridho. Jadi ketenteraman yang didapatkan oleh seorang yang mendapatkan keridhaan Allah, walaupun dia di neraka, dia akan nikmat. Kenapa? Karena ada ridha Allah. Oke, tadi Abu Bakar As-Siddiq bukan beliau tahan api, kebal api, tidak. Tapi apa? Beliau ingin menunjukkan bahwasannya ketika mendapatkan keridhaan Allah, walaupun hidupnya, walaupun tinggalnya di api neraka, itu nikmat, melebihi nikmat daripada di surga ketika tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama Sufiyah mengatakan, kenapa surga itu nikmat? Bukan karena bidadari, bukan karena makanan, bukan karena tempat tidur yang nikmat, yang empuk, bukan. Surga nikmat karena di situ ada ridhonya Allah. Makanya mereka para aulia kenapa minta sama Allah masuk surga? Nabi minta sama Allah masuk surga. Mereka beramal biar masuk surga karena niat mereka bukan bidadari, bukan. Mereka itu apa? Semangatnya itu di atas. Tidak mungkin niat ibadah mereka biar bidadari, ya, jauh itu. Tidak mungkin mereka beribadah tiap malam bangun untuk masuk surga biar makan apa beado misalkan. Di surga itu pengen apa langsung ada, bukan itu. Tapi mereka beribadah, mereka menahan hawa nafsu, mereka mendidik diri mereka agar masuk surga karena mereka tahu di surga ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada ridha Allah. Mereka berlindung dari api neraka, mereka menjauh dari api neraka karena mereka tahu di situ ada ghadabullah. Ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah. Ya, makanya ridha itu yang dikejar sama mereka. Kayak tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sahabat Nabi, beliau mengatakan, umpama di neraka aku dapat ridha Allah, tidak apa-apa, daripada di surga aku tidak dapat ridha Allah. Karena beliau tahu, walaupun beliau di surga, tapi Allah tidak ridha, tidak nikmat di surga. Tidak nikmat di surga. Misalkan kita punya wong yang kita cintai, cinta kita sama wong ini, diundang kita sama wong ini tidak tahunya tidak cinta sama kita, marah sama kita, diundang kita ke rumahnya, disuruh makan, tapi dia merengut, dia misalkan, dia tidak noleh kita, dia marah, dia murka sama kita, tidak nikmat kita makan. Tapi umpama kita diusirnya atau tidak diundang ke rumahnya, jauh kita darinya, jauh kita dari orang yang kita cintai, tapi kita tahu wong tadi sayang sama kita, wong tadi ridho sama kita, wong tadi kita jauh tapi kita yakin dia sayang sama kita, nikmat kita walaupun kita jauh. Itu sedikit perumpamaan untuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ulama mengatakan bahwasannya para aulia itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu di dunia sudah seakan-akan mereka di surga. Mereka di dunia sama macam kita. Mereka butuh makan, butuh minum, mereka butuh tidur, butuh istirahat, tapi mereka kuat tidak makan, tidak minum. Mereka kuat tidak tidur setiap malam. Diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Harun. Ini Yazid bin Harun selama 40 tahun salat subuh dengan wudu salat isya. 40 tahun, bukan 40 hari. Kita mungkin nak tirakat 40 hari kuat, 40 tahun ma'asyal hadirin. Salat subuhnya dengan wudu salat isya. Artinya dari habis salat isya dia tak batal sampai masuk waktu subuh selama 40 tahun.
Ditanya sama muridnya, wahai guru, berapa jam waktu di malam hari untuk kau beribadah? Kata dia, katik waktu yang aku bagi untuk ibadah. Artinya setiap malamku seluruhnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidur, maka itu adalah seperti siksaan untuk diriku. Ini kita yang anggap tidur itu lemah. Kita yang butuh dengan tidur, butuh kita tidur, tidur sakit kita langsung. Tapi mereka ketika sudah mendapatkan keridhaan Allah tidak butuh tidur. Makanya jangan ingkar. Ketika kita membaca biografi para ulama, para sufiah, aulia, ada yang tidak tidur 40 tahun tiap malam, jangan ingkar. Kalau ingkar itu nunjukkan niat kita jauh dari mereka. Jangan ingkar. Kenapa jangan ingkar? Sekarang begini. Contoh lah, yang masalah kurang baik misalkan. Ada orang yang lagi keracunan sama game online. Tak ngantuk dia. Kita heran, tak ngantuk dia. Tak tidur semalaman. Kenapa? Kecanduan sama game online. Apalagi naudzubillah yang ada judinya sekarang itu kan banyak. Tak tidur malam. Kecanduan. Ini sedikit contoh. Mereka para aulia kecanduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Candunya itu Allah. Jadi ketika mereka masuk di waktu malam, hilang ngantuk itu bisa. Orang lagi ngantuk misalkan tiba-tiba bisa. Karena ini semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkar sama cerita-cerita seperti ini itu berarti secara tidak langsung dia mengingkari kekuasaan Allah. Sekarang ente yakin Allah itu mampu untuk melakukan segala hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan manusia butuh untuk tidur atau datang masa-masanya ngantuk butuh tidur, mampu tak Allah menghilangkan, mengangkat rasa ngantuk ini? Mampu. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dan dibarengi dengan ciptaan tadi ada rasa ngantuk. Ketika di waktu malam capek, ngantuk, butuh tidur, Allah juga mampu untuk menarik rasa ngantuk ini. Kenapa? Diganti rasa ngantuk ini diganti dengan apa? Dengan keridhaan Allah sehingga mereka tidak butuh dengan namanya tidur. Jadi jangan ingkar. Yang ingkar dengan keramat para aulia, yang ingkar dengan mujahadatul aulia, cerita-cerita seperti ini itu secara tidak langsung meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak makan misalkan 20 tahun, jangan ingkar. Sebagaimana kita lapar, butuh makan, siapa penyebabnya? Allah. Makanya minum ini kita haus. Ini ulama akidah Ahlussunnah mereka menjelaskan dalam kitab mereka. Ketika kita haus, kita minum, hilang haus tadi. Siapa yang menghilangkan haus itu? Minum apa Allah? Allah. Ketika kita lapar, kita butuh makan kita. Apakah makanan yang menjadikan kita tidak lapar lagi atau Allah? Allah. Ini hanya sabab. Ini hanya penyebab, minuman penyebab biar kita tidak haus. Makanan yang kita makan penyebab biar kita tidaklah lapar. Umpama Allah ingin hilangkan penyebab itu tanpa minum, misalkan tidak perlu minum, cukup kita ngirup hawa be. Allah bisa begitu? Bisa. Makanya di surga nanti kita makan minum tidak buang, tidak BAB kita. Di surga nanti kita makan minum, kalau di dunia tidak BAB 2 hari langsung ke rumah sakit gitu. Ngapa kebek perut ini? Masuk terus tapi tidak bisa metu. Di surga Allah tidak jadikan BAB itu tidak kata. Dengan apa cara Allah mengeluarkan isi perut kita ini? Dengan keringat. Keringat itu seperti BAB kita di dunia. Kita makan, minum, Allah keluarkan sisa-sisa itu dengan keringat. Keringat tadi kalau di dunia naudzubillah baunya, kalau di surga keringat kita seperti bau misik. Jadi ketika kita udah pengen mengeluarkan isi perut kita ini dengan keringat dan wanginya seperti minyak wangi misik. Lihat Allah mampu dibalik sama Allah. Begitu. Nah, jadi ketika kita lapar, kita makan, yang membuat kita kenyang itu Allah, bukan makanan. Itu keyakinan yang harus kita yakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Dengan contoh, ada beberapa orang yang Allah ingin berikan hukuman kepada mereka. Mereka makan, mereka minum. Ya, diceritakan ada seorang yang kualat dengan Al-Imam Husain, cucu Nabi besar Muhammad SAW. Waktu cucu Nabi jihad di Karbala, Imam Husain minta air sama wong ini, dak diinjok banyu. Dibuang banyu di depan mata Imam Husain. Sama Imam Husain bin Ali bin Abi Talib didoakan. Wong ini langsung seketika haus. Minum, tidak hilang hausnya. Minum lagi, minum lagi, minum lagi, sampai perutnya mau pecah. Akhirnya mati karena kebanyakan minum. Tidak hilang hausnya. Allah cabut. Air yang menyebabkan hilang haus, Allah cabut. Minum banyak-banyak, tidak hilang hausnya. Kualat, dan Allah cabut sebab tersebut. Jadi kita jangan heran ketika kita mendengar para aulia ada yang tidak makan, ada yang tidak tidur. Kenapa mereka bisa kuat seperti itu? Allah cabut, Allah hilangkan rasa mereka butuh dengan tidur, Allah hilang. Diganti dengan apa? Dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha, kata Allah, kepada siapa? Kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah membaiat Nabi besar Muhammad SAW di bawah pohon, baiat siap untuk mati bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru 2 ayat. Jadi ayat pertama Allah menerima taubat mereka, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, artinya tidak bakal berubah sampai hari kiamat. Allah akan menerima taubat mereka. Kemudian yang kedua, Allah ridha kepada mereka sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ayat ketiga dan berikutnya akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita membaca kitab Hayatus Sahabah, kita membaca kitab tentang kehidupan sahabat Nabi Muhammad. Insyaallah apa yang Allah berikan kepada sahabat Nabi, Allah berikan juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.